Mengapa KPK harus memberi iming-iming SP3 atau surat penghentian penanganan perkara bila sejak awal menduga kuat bahwa sejumlah aliran uang janggal yang ditemukan PPATK berasal dari kasus korupsi? Kita akan mengulasnya bersama dengan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Pak Gufron, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, Pak Gufron, apakah sudah ada itikat baik dari pihak Lukas NMB untuk datang sendiri memenuhi panggilan KPK? Sejauh ini kami sudah tanggal 7 ya kita panggil untuk hadir tanggal 12 di Papua. Jadi sebenarnya KPK yang malah datang ke Papua. Dan selanjutnya karena ketidakhadiran pada tanggal 12 kami menyampaikan undangan lagi untuk menghadiri panggilan KPK nanti tanggal 26 September. Jadi tetap meminta Lukas NMB untuk datang ke Jakarta, datang ke KPK untuk bisa diperiksa secara langsung begitu ya, Pak Gufron ya? Ya, sejauh ini kami mengikuti prosedur. Jadi seandainya pun alasannya sakit, ya sampaikan alasan sakit itu tentu dengan bukti bahwa misalnya ada keterangan sakit dari dokter begitu. Nanti tentu kami akan memaklumi dan juga akan menunggu sampai yang bersangkutan sehat kembali. Ada proses verifikasinya tidak, Pak Gufron? Mengirimkan dokter independen misalnya ataupun mengecek kondisinya secara langsung begitu? Karena selama ini masih kami tidak menerima alasan secara tertulis ya, kan baru alasan yang disampaikan di media sehingga kami belum melakukan langkah tersebut. Oke, tidak disertai juga dengan surat dokter ya, Pak Gufron ya? Belum. Oke, baik. Pak Gufron, Wakil Ketua KPK Alex Marwata mengiming-imingi tawaran SP3 apabila Lukas ini bisa membuktikan sumber hartanya dari mana begitu. Kenapa kemudian tawaran ini atau iming-iming ini diberikan kepada Lukas NMB? Itu bukan iming-iming, itu bukan janji-janji, itu adalah pernyataan normatif saja bahwa setiap orang yang mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas dugaan korupsi yang disidik oleh KPK. KPK berdasarkan pasal 40 memang berwenang untuk mengeluarkan penghentian penyidikan. Jadi itu normatif saja, bukan janji, bukan iming-iming. Apa yang disampaikan Pak Alex itu, jadi misalnya ya, siapapun, misalnya Anda diduga melakukan tidak korupsi, dipanggil dan kemudian dalam pemanggilan membuktikan bahwa ternyata dugaan yang didugakan kepada Anda tidak benar, maka kepada Anda nanti pasti akan kami keluarkan penghentian penyidikan. Itu diatur di pasal 40 Undang-Undang 19 2019. Jadi bukan iming-iming, bukan janji-janji. Sesuai KUHP mengatakan pembuktian terbalik hanya bisa dilakukan di pengadilan ya, Pak Gufron ya? Menyampaikan alibi-alibinya. Baik, Pak Gufron, bukankah sesuai dengan KUHP pembuktian terbalik ini hanya bisa dilakukan di pengadilan, Pak Gufron? Bukan di KUHP ya, di Undang-Undang 20 2001 di pasal 38 yang mengatur bahwa terdakwa juga diwajibkan untuk membuktikan asal usul harta yang diperoleh, yang diduga diperoleh secara tidak wajar begitu. Itu sebenarnya bukan pembuktian terbalik, tapi pembuktian berbanding. Jadi KPK ataupun penegak hukum diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya, yaitu perbuatan tidak pidana korupsi. Sebaliknya, terdakwa juga diberi beban untuk membuktikan bahwa asal-usul hartanya itu asal-usul yang bukan korup atau asal-usul yang benar begitu. Oke, perkembangan dari transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Lukas NMB itu seperti apa proses penyelidikannya? Bagaimana kemudian KPK bisa menjelaskan mengenai gratifikasi, lalu kemudian berbagai transaksi mencurigakan seperti ada 560 miliar yang dilakukan di kasino di Singapura dan sebagainya. Jadi yang perlu kami tegaskan, sprint lidik maupun sprint penyidikan atas tersangka LE ini kasusnya dalam kasus
gratifikasi sebesar 1 miliar. Bahwa kemudian setelah kami meminta kepada PPATK untuk menelusuri tentang asal-usul dugaan gratis tersebut, kemudian ya berkembang ada beberapa aliran dana yang lain. Nah, untuk yang lain ini tentu kami belum bisa menjelaskan ya, karena seprindidik kami masih atas gratifikasi, dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar tersebut. Bahwa kemudian PPATK bukan transaksi mencurigakan lainnya, tentu kami masih akan menelusuri apakah nexus atau hubungan antara uang yang diduga atau mencurigakan tersebut dengan tindak pidana korupsi yang lain. Tentu itu masih proses yang kami laksanakan. Ya, Pak Gufron, ini gratifikasi 1 miliar yang memberikan siapa dan untuk keperluan apa, Pak Gufron? Sekali lagi, ini masih dugaan KPK. Kami tidak bisa menyebutkan dalam kerangka apa, oleh siapa. Walaupun sebenarnya mungkin tersangka ataupun penasihat hukumnya sudah menjelaskan, silahkan ya. Tapi dari KPK tentu KPK masih proses penyelidikan dan saat ini proses penyidikan. Namanya proses penyidikan sesungguhnya materinya itu materi yang sangat perlu kami sembunyikan atau kami rahasiakan. Nanti akan kami buka pada saat persidangan. Baik, Pak Gufron terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam Pak Gufron.